Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lukmanul Hakim. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan sebuah proyek dari tugas mata kuliah Signal Processing, yaitu analisis analisis sinyal suara menggunakan Discrete Fourier Transform (DFT) di MATLAB. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu DFT. DFT adalah metode yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi dari sinyal suara, bentuk gelombang yang awalnya hanya menunjukkan perubahan amplitudo terhadap waktu, itu akan kita ubah sehingga kita bisa melihat frekuensi-frekuensi penyusunnya, teman-teman. Ya, jadi secara sederhana, DFT bekerja dengan cara memecah sinyal menjadi kumpulan-kumpulan gelombang sinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, hasil dari DFT adalah spektrum frekuensi yang menunjukkan frekuensi di mana yang dominan dalam suatu sinyal. Dalam implementasinya di MATLAB, DFT biasanya dihitung menggunakan fungsi FFT atau Fast Fourier Transform yang merupakan versi cepat dari DFT. Jadi ini merupakan panduan dari tugas proyeknya, teman-teman. Nah, di sini dasar teori tingkat dengan menggunakan persamaan XK sama dengan sigma N kurang 1, N sama dengan 0, XN E pangkat min J 2Pi per N KN. Dan ini keterangannya. Lalu untuk cara kerja dari proyek itu sendiri, yang pertama kita dimulai dengan merekam suara kita sendiri, di mana di sini uh, instruksinya adalah merekam halo, nama saya adalah nama kita. Jadi saya membuat halo, nama saya adalah Dwiki Lukmanul Hakim. Jadi rekaman inilah yang akan menjadi sinyal input yang akan dianalisis dan kita ubah ke format WAV. Selanjutnya, file audio diimpor ke MATLAB menggunakan fungsi audio read sehingga diperoleh sinyal digital yang dan frekuensi sampling. Sinyal tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk domain waktu, teman-teman, untuk melihat gelombang suara terhadap waktu. Nah, ini dia. Tampilkan sinyal dalam domain waktu. Lalu, dilakukan transformasi menggunakan DFT melalui fungsi FFT yang bertujuan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, dari hasil ini dibuat grafik spektrum frekuensi untuk melihat distribusi frekuensi pada sinyal suara. Nah, kemudian analisis difokuskan pada beberapa frekuensi, teman-teman. Dalam panduan yaitu frekuensi 500, 1000, 1500 dan 2000 Hz untuk melihat bagaimana respon dari sinyal pada tiap frekuensi tersebut. Lalu langkah terakhir itu kita menentukan frekuensi dominan, yaitu frekuensi dengan amplitudo yang paling tinggi yang menunjukkan komponen utama dari sinyal suara. Nah, secara keseluruhan, proyek ini bertujuan untuk memahami bagaimana sinyal suara dapat dianalisis tidak hanya dari bentuk gelombangnya, tetapi juga dari kandungan frekuensi yang menggunakan DFT. Nah, jadi tadi saya sudah merekam terlebih dahulu eh, suara saya, yaitu halo, nama saya adalah Dwiki Lukmanul Hakim. Coba kita lihat filenya. Nah, ini saya namakan dengan nama Project Dwiki dan dalam bentuk MP3, teman-teman. Kita dengarkan. Halo, nama saya adalah Dwiki Lukmanul Hakim. Nah, ini merupakan suara saya. Lalu saya convert suara ini atau file ini menjadi file WAV. Apa sih itu file WAV, teman-teman? File WAV atau kepanjangannya adalah Waveform Audio File Format. Adalah format file audio yang menyimpan data suara dalam bentuk gelombang digital asli tanpa kompresi, teman-teman. Artinya kualitas suara tinggi dan detail, lalu ukuran file biasanya lebih besar, lalu file WAV ini sering digunakan untuk pengolahan sinyal terutama pada aplikasi atau software MATLAB. Jadi simpelnya
WAV itu adalah file audio mentah yang merepresentasikan sinyal suara secara langsung dalam bentuk data digital. Nah, jadi ini adalah file yang sudah saya ubah ke file WAV, teman-teman. Halo, nama saya adalah Dwiki Lukmanul Hakim. Nah, file WAV ini saya letakkan ke mana? File WAV saya letakkan ke file MATLAB, teman-teman. Jadi saya impor ke file MATLAB dengan cara saya masukkan ke current folder. Kita lihat di sini. Nah, di sini merupakan file WAV saya masukkan. Jadi ini softwarenya ataupun MATLAB-nya sudah saya input dengan file WAV saya. Lalu saya masukkan sebuah kode yang diinstruksikan tadi di panduan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari kodenya. Nah, di sini pertama yaitu import file audio. Di sini ada XFS audio read, di mana X itu adalah data sinyal suara, lalu FS itu adalah frekuensi samplingnya. Dengan audio read atau membaca file audio, nah, ini adalah nama audio saya, file maksud saya project Dwiki WAV. Artinya kode ini itu membaca file audio dan mengubah dia menjadi digital, teman-teman. Lalu setelah itu langkahnya apa? Setelah itu kita ubah ke mono. Maksudnya apa, teman-teman? Jika audio memiliki dua channel ataupun stereo, kita katakan stereo, maka kita ubah menjadi satu channel atau disebut dengan mono agar apa? Agar analisisnya lebih mudah, teman-teman. Lalu ini merupakan definisi variabel penting di awal. Nah, ini mari mulai n, t, x, f full. Jadi n ini adalah jumlah sampel, lalu t itu sumbu waktu, lalu x itu adalah hasil transformasi DFT atau FFT, teman-teman. Lalu ini ada f underscore full itu sebagai frekuensi lengkapnya. Lalu ada f half sebagai frekuensi setengah atau lebih relevan untuk sinyal real. Lalu ada x half itu magnitudo spektrumnya, teman-teman. Lalu ini plot domain waktunya, yaitu menampilkan bentuk gelombang suara terhadap waktu, teman-teman. Lalu ada plot untuk spektrum frekuensi, teman-teman. Nah, ini plot untuk spektrum frekuensinya, yaitu fungsinya untuk menampilkan hasil DFT tadi dalam bentuk domain frekuensi. Jadi terlihat di sini nanti terlihat frekuensi mana yang akan dominan, teman-teman. Lalu selanjutnya setelah plot frekuensi spektrum frekuensi itu masuk ke frekuensi dominan atau kita menentukan frekuensi dominannya. Kita cari nilai magnitudo terbesarnya, lalu kita cari juga frekuensi yang sesuai. Nah, ini menunjukkan frekuensi utama pada suara. Sebenarnya nanti kalau kita lihat pada grafik sinyalnya, frekuensinya ini atau bentuk sinyalnya ini sama, teman-teman. Lalu ada informasi file, di mana informasi file ini menampilkan yang pertama itu sampling rate, lalu ada durasi sinyal, lalu ada juga jumlah sampel, teman-teman. Nah, ini sesuai dengan yang diinstruksikan. Kita lihat di sini. Nah, frekuensinya itu 500, 1000, 900 dan 2000. Jadi, di sini kita buat kode atau program targetnya yaitu average target 5000, 1000, 1500 dan 2000 Hz. Jadi disinilah kita kecek seberapa besar magnitudo pada frekuensi tertentu yang digunakan untuk melihat kontribusi tiap frekuensi. Lalu ada FFT shift. Ini FFT shift-nya itu menggeser spektrum agar yang pertama spektrum negatif ada di kiri, lalu spektrum positifnya ada di kanan. Lalu membuat tampilan spektrum lebih simetris, teman-teman, antara kanan dan kirinya.
Lalu, nah ini untuk figur-figurnya. Lalu ini sebagai nanti grafik bisa agar saya bedakan di mana grafik frekuensi, di mana grafik dominan. Padahal itu sama, namun ini hanya untuk menandakannya saja. Lalu mungkin sudah siap. Sekarang saatnya untuk kita run. Nah, di sini kita lihat ada 4 figur atau 4 grafik. Namun itu nanti kita akan bahas. Kita pertama bahas hasilnya dulu. Hasilnya terlihat pada command window, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari eh, program yang sudah kita dapatkan, teman-teman. Jadi, berdasarkan hasil di sini, diperoleh bahwa frekuensi dominan ini, frekuensi dominan project WikiWav itu sebesar 105,72 Hz. Nah, nilai ini menunjukkan apa, teman-teman? Nilai ini menunjukkan bahwa komponen frekuensi yang paling kuat dalam suara berada di sekitar 100 Hz, teman-teman. Yang umumnya termasuk pada rentang frekuensi dasar manusia atau pitch. Terutama saya, suara laki-laki. Suaranya sedikit bulat dan menggema. Selanjutnya kita lihat informasi pada file. Di sini saya buat nama filenya Project WikiWav. Sampling rate-nya sebesar 48.000 Hz yang menunjukkan bahwa sinyal direkam dengan kualitas yang tinggi, teman-teman. Lalu durasinya itu 4,83 detik sesuai dengan ketentuan proyek, yaitu mulai dari 3 sampai 5 detik, teman-teman. Lalu jumlah sampelnya sebesar 232.008 menunjukkan bahwa banyaknya ini dia 232.008 menunjukkan bahwa banyaknya data yang dianalisis sehingga hasil DFT-nya menjadi lebih akurat. Nah, pada frekuensi tertentu kita lihat satu persatu. Pada magnitudo 500 Hz itu sebesar 308,0876 yang paling besar di antara yang diuji. Lalu ada magnitudo pada 1000 Hz yaitu 70,17. Lalu magnitudo pada 1500 Hz itu 81,62. Dan yang terakhir pada 2000 Hz itu 94,15. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi dominan utama itu berada pada 105,72 Hz, terdapat komponen frekuensi lain atau kita bilang itu harmonik pada frekuensi yang lebih tinggi, terutama di sekitar 500 Hz yang memiliki kontribusi cukup besar, yaitu 94,15. Jadi, sinyal suara tidak hanya terdiri dari satu frekuensi, teman-teman, tetapi juga merupakan gabungan dari beberapa frekuensi, mulai dari frekuensi rendah untuk menentukan nada dasar, lalu sedangkan untuk frekuensi yang lebih tinggi itu membentuk karakter ataupun warna pada suara, teman-teman. Jadi, semua frekuensi rendah, frekuensi tinggi itu saling membutuhkan. Baik, selanjutnya kita akan analisa satu persatu grafiknya, teman-teman. Yang pertama ada sinyal suara Project WikiWav. Saya buat sinyal suara Project WikiWav dengan bentuk domain waktu, teman-teman. Nah, grafik ini itu menunjukkan sinyal suara dalam bentuk domain waktu, yaitu hubungan antara amplitudo terhadap waktu, teman-teman. Ini terhadap waktu ataupun dalam satuannya itu detik. Nah, terlihat pada awal sinyal sekitar 0 sampai 1 detik itu amplitude masih kecil, jadi menandakan belum ada suara signifikan atau hanya noise kecil yang terdengar, teman-teman. Nah, setelah itu apa? Setelah itu muncul dimulai sekitar 1 hingga 3 detik, teman-teman. Amplitude terlihat paling besar dan rapat. Nah, ini menunjukkan bahwa bagian ini terjadi pengucapan utama pada kalimat, sehingga energi sinyal itu yang paling tinggi. Nah, selanjutnya pada bagian akhir di sekitar 3 sampai 5 ini amplitude mulai mengecil kembali
dan lebih renggang teman-teman. Nah, yang menandakan ini merupakan akhir dari ucapan ataupun penurunan energi suara. Nah, bentuk gelombang ini terlihat tidak beraturan. Kenapa? Karena memang sinyal suara merupakan sinyal kompleks yang terdiri dari banyak frekuensi, bukan merupakan sinyal dari sinus murni, teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke gambar yang kedua. Nah, grafik ini menunjukkan sinyal suara dalam domain frekuensi, yaitu hubungan antara frekuensi hertz dan di sini dan juga magnitudonya teman-teman ataupun hasil dari transformasi DFT. Nah, terlihat puncak tertinggi itu terlihat di frekuensi rendah teman-teman. Ini dia. Sekitar kurang lebih itu di 100 Hz yang sesuai dengan hasil perhitungan kita sebelumnya yaitu di 105,72 Hz sebagai frekuensi dominan. Nah, ini menunjukkan bahwa sinyal suara memiliki nada dasar ataupun pitch pada frekuensi tersebut. Nah, selain itu terlihat juga beberapa puncak lain pada frekuensi lebih tinggi, terutama kita lihat di 500 Hz, 1000 Hz di sini, lalu ada 1500, 2000, 2500 dan 3000. Nah, puncak-puncak ini itu apa? Puncak-puncak ini merupakan harmonik, frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar yang membentuk karakter suara. Jadi, semakin ke kanan, frekuensinya itu frekuensi tinggi, magnitudenya semakin kecil, teman-teman, dan menunjukkan bahwa energi sinyal suara dominan pada frekuensi rendah yang memang merupakan karakteristik umum pada suara manusia, terutama saya, suara laki-laki. Jadi, sekarang kita masuk ke gambar yang ketiga. Nah, di gambar ini menunjukkan grafik hasil FFT shift, yaitu spektrum frekuensi yang telah digeser, sehingga frekuensi 0 itu berada di tengah, teman-teman. Sini dia. Jadi terlihat bahwa di dalam grafik ini simetris antara kanan dan kirinya. Jadi di sini terlihat pada sebelah kanan itu merupakan frekuensi positif, lalu di sebelah kirinya itu merupakan frekuensi negatif. Dan puncak tertingginya itu di sekitar 0 Hz. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa energi sinyal terkonsentrasi di frekuensi rendah, teman-teman. Ini konsisten dengan hasil kita sebelumnya, di mana frekuensi dominan berada di sekitar 100 Hz. Nah, selain itu bentuk spektrumnya ini simetris, terjadi karena memang sinyal suara merupakan sinyal real, sehingga spektrum frekuensi memiliki sifat simetris terhadap frekuensi 0. Lalu, yang terakhir di gambar 4 ini merupakan gambar tambahan saja, yaitu menunjukkan frekuensi dominan. Ini sebenarnya gambarnya sama dengan gambar yang pertama, namun saya buat di sini agar ada tandanya. Terlihat di sini teman-teman puncak tertingginya itu di 105,72 Hz yang merupakan frekuensi dominan dari sinyal suara. Nah, ini saya titiin. Yang titik ini menunjukkan bahwa energi terbesar itu sinyal berada pada frekuensi tersebut sehingga dapat dianggap sebagai nada dasar atau pitch dari suara. Nah, selain itu terlihat juga pada beberapa puncak lain di frekuensi yang lebih tinggi namun dengan magnitudo yang lebih kecil, teman-teman, yang menunjukkan adanya harmonik, yaitu frekuensi tambahan yang membentuk karakteristik suara. Jadi sebenarnya ini hanyalah grafik tambahan yang memang saya buat untuk memperlihatkan di mana frekuensi sinyal dominannya, teman-teman, yaitu di 105,72 Hz. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan penjelasan dari proyek saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.